Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Sukmawati dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah maupun masyarakat Indonesia dalam memaksimalkan energi baru terbarukan. Pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) agar dapat mencapai target 23% energi baru terbarukan (EBT) pada bauran energi nasional tahun 2025 sebagaimana amanat Rencana Umum Energi Nasional RIUN. Kalau kita lihat secara nasional, energi mix itu saat ini masih didominasi oleh fosil. Di sisi lain kita punya potensi EBT yang sangat besar tapi belum kita kelola secara baik. Hingga saat ini pembangkit yang kita miliki sekitar 65,8 ribu MW dibawa untuk EBT baru mencapai 9 ribuan MW sekitar 13-14%. Kita berharap nanti pada tahun 2025 kita dapat mencapai 23% seperti yang diamanatkan dalam RIUN. Ungkap Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Haris dalam seminar Economic Outlook bertajuk Pembangunan Iklim Investasi di Sektor Migas. Terkait dengan progres 35.000 MW, Haris mengungkapkan bahwa saat ini yang sudah COD sebanyak 11%, committed ongoing 87% dan 2%-nya masih dalam tahap perencanaan. Selain itu, pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang besar karena rasio elektrifikasi saat ini belum mencapai 100%. Capaian hingga semester 1 tahun 2019, rasio elektrifikasi baru mencapai 9,81%, di mana masih terdapat satu wilayah yang rasio elektrifikasinya masih rendah, yaitu NTT dengan persentase sekitar 70% dan ditargetkan mencapai 90% pada akhir tahun ini. Lebih lanjut, ia menjelaskan beberapa strategi percepatan pengembangan EBT untuk mencapai target ambisius pada tahun 2025. Pertama, mendorong meningkatkan kapasitas unit-unit PLT EBT yang sudah ada dan proyek EBTKE yang sedang berjalan sesuai RUPTL. Kedua, upaya penciptaan pasar EBT. Untuk pengembangan panas bumi, diupayakan pengembangan Flores Geothermal Island, sinergi BUMN untuk percepatan pengembangan panas bumi di wilayah kerja BUMN, dan pengembangan klaster ekonomi berbasis sumber daya setempat dengan pembangkit listrik. Untuk pengembangan PLTA, diupayakan pengembangan proyek PLTA MH untuk klaster industri mineral dan pengembangan PLTMH melalui pemanfaat berbagai bendungan. Sementara itu, untuk pengembangan PLTS dilakukan sinergi BUMN dan pembangunan daerah pengembangan klaster PLTS PLTE hybrid untuk ekonomi berbasis sumber daya setempat. Pengembangan Green and Smart Commercial Building, pengembangan PLTS di lahan pertanian dan perikanan, serta pengembangan ekotourism untuk pengembangan BBN. Dilaksanakan mandatory B20 dan B30 serta pengembangan green biofuel baik Pertamina maupun non-Pertamina. Terakhir, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendukung memperbaiki tata kelola dalam rangka upaya percepatan proyek EBTKE. Hari ini diwujudkan antara lain berupa kemudahan perizinan, penerapan sistem perizinan online di KESDM, perbaikan data dan informasi, pelaksanaan money dan fasilitas problem solving untuk proyek-proyek panas bumi, dan perbaikan standar dan sertifikasi SDM. Tutup Haris mengakhiri penjelasannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.